strategis dan memiliki risiko bencana yang rendah, Penajam Pasar Utara, sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan menjadi calon ibu kota negara baru bagi Indonesia. Kabupaten Penajam merupakan kawasan yang syarat akan budaya, di mana pusat masa depan negara Indonesia akan bernaung dan berkembang. Selain menjadi wadah bagi kepentingan negara, namun Kabupaten Penajam kelak akan menjadi rumah bagi rakyat seiring dengan berkembangnya peradaban Nusantara. Alun-alun ibu kota negara baru merupakan penanda kawasan, menempati lokasi yang strategis karena terletak dekat dengan pintu masuk Pelabuhan Penajam, yang merupakan salah satu akses utama menuju kota Balikpapan, di mana banyak dilalui oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar pulau, sehingga cukup menarik perhatian. Dengan memanfaatkan existing berupa dead space di sebelah timur Pasar Induk Penajam, yang berada di kawasan permukiman padat dan area perdagangan, menjadi potensi bagi alun-alun untuk didatangi pengunjung dari berbagai lapisan masyarakat. Alun-alun dengan tujuan pokok sebagai identitas kawasan didesain sekaligus berfungsi menjadi ruang publik yang mewadahi berbagai kegiatan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip lokalitas dan respon terhadap kurangnya ruang terbuka hijau bagi kota. Benua Taka merupakan semboyan Kabupaten Penajam Pasar Utara yang memiliki arti daerah kita, menjadi prinsip dasar dalam mendesain alun-alun dalam artian mengangkat lokalitas budaya serta alam Kalimantan Timur. Alun-alun Benua Taka didesain dengan mengusung 3 unsur utama, yakni alam, budaya, dan manusia, yang saling berkesinambungan. Bertujuan untuk menghidupkan kawasan yang ramah terhadap pengguna dan mengaplikasikan kebudayaan lokal. Alun-alun Benua Taka merepresentasikan alam Kalimantan Timur yang berupa hutan dalam sebuah alun-alun dengan menghadirkan desain berbasis forest city serta mengangkat unsur budaya lokal dalam desain ikon utama alun-alun dan elemen penunjang lainnya. Burung enggang merupakan fauna yang dihormati oleh masyarakat lokal khususnya suku Dayak karena dianggap sebagai panglima burung. Burung enggang dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Bentuk seluruhan lanskap alun-alun merupakan metafora dari bagian tubuh burung enggang. Sayap merepresentasikan sebuah alun-alun sebagai wadah aktivitas masyarakat yang ramah pengguna. Badan burung enggang sebagai pusat dari alun-alun, tempat diletakkannya ikon khas Penajam Pasar Utara berupa sculpture enggang perkasa dan elemen mandau. Sedangkan ekor sebagai gambaran kemakmuran bagi pengguna alun-alun. Selain metafora burung enggang, penataan elemen bagian entrance merupakan elemen dengan siluet talawang yang merupakan tameng khas Kalimantan Timur di sisi kanan dan kiri sebagai representasi simbol perjuangan. Konsep pocket area diterapkan dalam site plan untuk mewujudkan tujuan alun-alun sebagai ruang publik yang mewadahi berbagai kegiatan masyarakat. Setiap area kantung kegiatan atau aktivitas memiliki fungsi yang berbeda namun tetap bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengunjung alun-alun. Eksklusif merupakan stigma negatif bagi alun-alun. Maka untuk menepis stigma tersebut, dibuat alun-alun Benua Taka memiliki 2 akses entrance. Entrance utama berbatasan langsung dengan jalan raya, sedangkan entrance tambahan berbatasan langsung dengan pasar agar kawasan alun-alun terintegrasi dengan Pasar Induk Penajam. Pada entrance bagian pasar merupakan area transisi sehingga tidak adanya kesenjangan khusus antara pengunjung pasar dengan alun-alun. Mengingat alun-alun Benua Taka memiliki beberapa fasilitas yang diperuntukkan untuk semua kalangan masyarakat, maka pengaplikasian loop circulation yang bertujuan agar seluruh pengunjung dapat menikmati setiap fasilitas dengan alur sirkulasi yang teratur. Selain itu, untuk mendukung aspek rekreasi terdapat sirkulasi skybridge agar para pengunjung dapat menikmati view ke dalam alun-alun. Selain mengolah sirkulasi serta area kegiatan, sesuai dengan konsepnya yakni biopolik design, maka penerapan elemen air serta meningkatkan persentase ruang terbuka hijau kawasan merupakan pertimbangan dalam mendesain alun-alun. Pengolahan elemen air dan ruang hijau didukung dengan permeable material sebagai penerapan kawasan yang ramah terhadap lingkungan. Sculpture alun-alun Benua Taka berupa metafora burung enggang perkasa terdapat sayap dengan jumlah 10 buah, ekor dengan jumlah 4 buah, serta 2 buah garis pada ekor yang merepresentasikan 10 April 2002 yang merupakan tanggal terbentuknya Kabupaten Penajam. Kemudian,
Pada ikonik metafora mandau, diolah dari bentuk mandau, senjata tradisional suku Dayak yang melambangkan perjuangan dan keberanian, menjadi pengantar bagi point of interest yaitu sculpture Enggang Perkasa pada alun-alun benua Taka. Rainwater harvesting bertujuan untuk mengolah kembali air hujan yang digunakan untuk kebutuhan flushing, irigasi taman, serta urban farming. Ini adalah strategi untuk kota yang berdaya tahan di mana ia dapat mengumpulkan, membersihkan, dan menyimpan air hujan, serta sewaktu-waktu dapat dilepaskan perlahan-lahan ke aquifer di sekitar lokasi. Terdapat dua sumber produksi listrik mandiri. Yang pertama dari solar panel dan yang kedua dari tenaga langkah kaki. Energi listrik yang dihasilkan kemudian digunakan untuk kebutuhan listrik alun-alun benua Taka, yakni kebutuhan lampu atau penerangan, listrik ruang teknologi informasi atau IT corner, dan kebutuhan listrik untuk air mancur. Untuk mengangkat potensi berupa existing pasar induk Penajem yang berada persis di sebelah timur site, maka dibuat pocket area yang berfungsi sebagai urban farming. Urban farming ini memiliki konsep dari pasar untuk pasar. Dengan menyediakan fasilitas urban farming pada kawasan alun-alun, maka produk berupa hasil tani yang dihasilkan dari integrasi urban farming dan pedagang lokal dapat dijual di pasar induk Penajem. Sehingga alun-alun juga dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian kawasan dan meningkatkan kualitas pedagang pasar lokal dengan edukasi melalui urban farming. Karena alun-alun benua Taka didesain ramah terhadap pengguna, yakni seluruh kalangan masyarakat dari berbagai umur, maka untuk menerapkan konsep universal design, dibuat area refleksi yang memiliki berbagai fasilitas seperti bangku, pathway dengan berbagai variasi material, tanaman aromaterapi, dan juga larangan merokok di area ini, dengan tujuan untuk menciptakan suasana yang tenang dan rileks bagi para pengguna. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka penggunaan informasi berbasis teknologi juga perlu diterapkan sebagai sarana edukasi masyarakat. Fasilitas IT Corner pada alun-alun benua Taka bertujuan untuk mengedukasi masyarakat umum dengan konten informasi mengenai sistem urban farming dan informasi terkait ibu kota negara baru. Alun-alun benua Taka tidak hanya memiliki fungsi sebagai ruang publik saja, namun juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi masyarakat. Maka untuk menunjang aspek tersebut, dibuat Skybridge sebagai sarana rekreasi yang sisi bawahnya digunakan sebagai ruang lorong sejarah untuk sarana edukasi. Selain mengembangkan kedua aspek tersebut, desain Skybridge ini juga merespon pemanfaatan lahan agar tidak banyak mengurangi RTH di kawasan alun-alun. Dilihat dari segi letak, lokasi alun-alun benua Taka berada di area permukiman, sehingga fasilitas zona komersil dalam alun-alun benua Taka yang menjual berbagai macam jajanan khas atau tradisional dan produk-produk lokal bertujuan sebagai daya tarik masyarakat untuk berkunjung, serta untuk meningkatkan perekonomian kawasan. Sekian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.